Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, baik semua ya. Sebelum kita belajar, tidak lupa kita berdoa. Nah, ketua kelas tolong dipimpin. Ya. Marilah kita berdoa. Tuhan, secara kami belajar dengan kami, supaya kami bisa bekerja ini. Tuhan kami terus berkata ini doa yang kami serahkan kepada Kristus yang menyelamatkan kami. Amin. Ya, terima kasih ya. Hari ini di kelas kita mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oli. Kemana dia? Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Oh ya, di meja. Ibu belum cek, nanti ibu cek ya. Sakitnya. Baru hari ini dia masuk? Ya, baru hari ini. Nah, bagaimana hari ini? Udah siap belajar? Ya. Ya, sebelum mulai belajar, biar belajarnya makin semangat, ibu mau tanya dulu nih. Semangat belajarnya hari ini? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Biasa. Coba dulu berdiri semuanya. Kita tepuk Semangat. Ayo, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha ma. Aha aha nya. Aha aha semangat. Tangan dulu untuk kita. Sama semua ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada yang tahu anak-anak materi kita hari ini apa? Tahu. Apa? Tidak tahu? Tahu. Tidak tahu ya. Sebelum masuk ke materi pelajaran, ibu mau ajak kalian bernyanyi di sini. Lagunya seperti ini, ya. Nanti kalian ikuti ibu, ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Bisa semua? Bisa. Coba ya, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ya, bagus. Hari ini kita belajar tentang Nah, dari lagu tadi, anak-anak sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah proses apa? Makan dan Nah, dimakan. makan dan dimakan. Bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang rantai makanan. Nah, nanti kita memahami bagaimana sih makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan makanan dan apa yang terjadi jika satu bagian dari rantai makanan itu hilang. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kita harus makan? Karena bisa mati. Ya, karena bisa mati apa dari? Bisa sakit. Pak? Sama apa lagi? Kalau manusia menghasilkan makanan dari apa? Padi, tumbuhan dan hewan. Oke, kita lanjut ya. Nah, rantai makanan. Yang pertama itu tadi yang kita nyanyikan ada
dimaksud dengan konsumen. Lanjut, yang kedua ada apa tadi? Konsumen. Siapa yang mau baca? Apa sih konsumen? Ya, ini adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Nah, konsumen di sini juga terbagi menjadi dua. Apa itu? Tahu? Nggak tahu. Nah, yang pertama itu ada konsumen tingkat Satu. Nah, konsumen tingkat 1. Di situ disebut hewan herbivora. Hewan yang memakan Buah. tumbuhan apa tadi yang pertama? Nah, tumbuhan padi yang contoh dari ya. Nah, yang kedua itu ada konsumen tingkat karnivora. Nah, karnivora apa sih? Karnivora adalah hewan yang memakan daging hewan lain. Nah, lanjut yang ketiga ada pengurai. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Yosif. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Proses ini penting untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah yang kemudian dapat digunakan kembali oleh produsen. Ya, bagus. Itu dia yang dimaksud dengan pengurai. Nah, selanjutnya kita mau lihat di buku LKS-nya ada gambar. Gambar apa itu? Rantai makanan Nah, rantai makanan di sawah. di sawah. Nah, kita lihat yang pertama itu ada padi. Padi sebagai apa di sini? Makanan. Proses. Nah, padi ini menghasilkan makanan dari hasil fotosintesis. Bagus. Yang kedua ada burung sebagai Konsumen. konsumen anak berapa? Satu. Bagus. Lagi yang ketiga ada sawah. Nah, kalau sawah di situ sebagai konsumen kedua. Nah, lagi yang ketiga elang. Nah, elang sebagai konsumen ketiga. Dan yang kelima di situ ada bakteri. Bakteri sebagai apa? Nah, bakteri di sini, pengurai di sini terbagi menjadi dua. Di situ ada bakteri dan jamur. Nah, apa sih tugas mereka, Bu? Nah, tugas mereka tuh memakan sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Setelah dimakan, sisa-sisa berubah menjadi zat yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Nah, itu dia. Bagus ya. Kalian sudah paham tentang rantai makanan? Nah, kalau sudah, Ibu mau bagikan kalian dua ke kelompok. Kalian membuat contoh rantai makanan. Setelah itu kalian presentasikan ke di depan kelas. Ya, ini kelompok 1 ya, ada 4 orang. Kelompok 2 ada 5 orang. Ya, kalian kerjakan ya. Ya, coba kalian diskusi. Nah, ayo digambar ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan. Bedanya nih boleh dibedakan nih. Ya, kita. Nah, ini jawab dulu. Oh. Yang satu di. Aku sudah bikin. Nah, di sini boleh. Aku bikin. Nah, gambarnya sama-sama ya nanti ya. Dapat dulu. Iya. Nah,
Lihat kerjakannya. Lihat Gambarnya ya. Pelan. Nah, ini temannya. Ya, bagus. Sudah selesai? Kalau sudah, coba kelompok 1 presentasikan ke depan. Ayo, maju. Ya, kali ini kita akan melihat teman kita dari kelompok 1 mempresentasikan gambar rantai makanan. Ayo. Selamat pagi. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Nah, Teratai sebagai produsen, lanjut. Kecebong sebagai konsumen tingkat 1. Ya, lanjut. Kata konsumen 2. Ya, bagus. Lagi. Tular konsumen 3. Nah, yang terakhir ada. Bakteri pengurai. Nah, itu dia hasil kerja teman-teman kita. Ini sudah benar ya. Bagus, kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya. Lanjut sekarang presentasi kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2 ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Ya. Tunjukkan gambarnya. Rumput produsen. Ya, rumput sebagai Produsen. Lanjut, yang kedua. Kelinci sebagai konsumen 2. Konsumen Satu. satu. Lanjut. Serigala sebagai konsumen 2. Ya, tunjukkan gambarnya ke teman-temannya. Harimau sebagai konsumen 3. Ya, bagus. Lagi yang terakhir. Jamur Ya, jamur sebagai pengurai. ya, sebagai pengurai. Itu dia presentasi dari teman-teman kita. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Kembali ke tempat duduknya ya. Nah, tadi kita sudah melihat teman-teman kita mempresentasikan hasil kerja Kelompok. Bagus, ini sudah benar semua. Sekarang lanjut. Yang akan kita bahas di sini yaitu kegiatan manusia dan dampaknya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia bisa mempengaruhi rantai makanan? Nah, coba kita sebutkan contohnya. Kita lihat di buku LKS-nya. Contoh yang pertama ada Berburu secara liar bisa membuat populasi hewan tertentu menurun. ya, bagus. Ada lagi?
Ya, Josil. Pencemaran lingkungan bisa merusak rantai makanan, misalnya air yang bercemar bisa membunuh ikan dan pengaruh terhadap hewan lain yang memakan ikan. Ya, bagus. Nah, dari contoh tadi, apa sih upaya kita dalam menjaga keseimbangan alam? Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya, Erin coba. Apa contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Contohnya? Menebang pohon. Ya, tidak menebang Pohon. pohon. Lagi? Tidak perburuan liar. Ya, tidak perburuan liar. Apa sih perburuan liar? Nah, pernah lihat orang berburu? Pernah. Nah, dia memburu binatang secara berlebihan. Nah, tidak sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi, hewan itu bisa punah jadinya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang ibu mau kasih tugas individu. Ada tugas pilihan ganda dan juga esai. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Kalau sudah selesai, nanti kalian kumpulkan. Oke? Ya, langsung dikerjakan ya. Nah, kalian kerjakan. Ya, jangan lupa namanya ditulis hari, tanggal, dan kelas. Bisa semua mengerjakannya? Ya. Ada soal yang sulit? Ya. Ya.
Nah, sudah selesai semua? Sudah. Sudah dikumpulkan ya. Ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Terima kasih ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, ini Ibu sampaikan kesimpulan dari keseluruhan belajar kita hari ini tentang rantai makanan. Kesimpulannya, rantai makanan menunjukkan bahwa semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Contohnya manusia, bisa nggak kita hidup sendiri? Bergantung dengan orang lain. Itu juga hewan, maka tidak bisa hidup sendiri, pasti bergantung. Nah, setiap makhluk hidup memiliki peran yang penting. Mulai dari apa tadi? Ada yang kedua, konsumen satu. Nah, konsumen tingkat 2. Yang terakhir ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Lagi apa lagi? Terakhir. Pengurai. Nah, berdiri sebagai pengurai. Nah, agar keseimbangan alam kita tetap terjaga, kita harus menjaga keseimbangan alam tadi. Nah, oleh karena itu, kelestarian makhluk hidup dan lingkungan agar keseimbangan alam tetap terpelihara harus kita